Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi, ukhti, saudara-saudariku, yang terutama sekali saya menyapa saudara-saudariku yang punya hubungan rahim dengan saya dimanapun berada, yang mana ini lebih utama untuk saling menasihati, dan jika ada bermanfaat bagi para sahabat yang lain, alhamdulillah. Lama tidak membuat konten, ini pas pulang dari sholat, berpakaiannya masih pakaian sholat dan bukan ustadz ya, sekali lagi ini kita masih dari masjid, berdandan seadanya, namun kita mengkhususkan bahwa kita memang mau beribadah kepada Allah, disunahkan kita untuk memperbaiki pakaian dan sesuai dengan menutup aurat dengan baik dan benar. Para sahabat sekalian, kita sering mendengarkan apa yang dinamakan dengan santapan rohani. Ya, mestinya santapan rohani itu duduk di majelis ilmu, menghadiri pengajian dan sebagainya. Atau kultum mungkin, itu juga merupakan santapan rohani. Membaca Al-Quran, mentadaburinya juga merupakan santapan rohani. Saudara-saudariku yang semoga diberkahi dari rahmati Allah SWT, ketika sehat, siapapun di antara kita semuanya, banyak orang-orang itu sering ingin mengetahui keadaan jasmani kita, misalnya dengan melakukan medical check up. Itu tujuannya adalah untuk mendeteksi apakah ada gangguan-gangguan yang sifatnya jasmani untuk diri kita. Nah, demikian juga kita tidak menjumpai dengan klinik-klinik yang namanya klinik rohani. Ketika kita di rumah sakit atau di klinik-klinik tertentu, pasti ruangan-ruangan itu adalah ruangan atau klinik, ruangan sekian merupakan klinik penyakit rohani. Penyakit rohani ya tentunya itu adalah terkait dengan rohani kita, terkait dengan bagaimana menjaga hati, atau dulu sering dikenal dengan manajemen kolbu gitu ya. Oleh karena itu, sebagaimana jasmani membutuhkan nutrisi, terlebih rohani juga membutuhkan nutrisi. Sebagaimana orang banyak memperhatikan kesehatan jasmani daripada kesehatan rohani. Oleh karena itu, kita sering dinasihatkan atau dinasihati oleh para ustadz-ustadz kita, para guru-guru kita, para kiai yang menyampaikan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala dari hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana familiar sekali di telinga kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin innama yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Nah, yang mana artinya Allah tidak melihat pada bentuk, rupa, dan harta kalian, akan tetapi Allah hanya melihat pada hati dan amal kalian, amal kita semuanya. Itu yang lebih ditekankan adalah Allah hanya melihat pada hati dan amal. Tentunya kita beramal dengan niat ikhlas lillahi ta'ala dan ittiba kepada apa yang diteladankan oleh Rasulullah SAW. Dan demikian, bahwa pelajaran yang dapat dipetik dari sabda Rasulullah SAW ini, salah satunya yang ditekankan adalah sudah semestinya kita lebih banyak memperhatikan kesehatan rohani kita daripada kesehatan jasmani. Orang ketika jasmaninya tidak terpenuhi nutrisinya, sakit jasmaninya, namun lebih dahsyat apabila yang sakit adalah rohani. Oleh karena itu, penting bagi kita semuanya untuk senantiasa menjaga kesehatan hati. Dan para ulama banyak yang memberi nasihat kepada kita semuanya dari zaman generasi sahabat, generasi terbaik sampai saat ini, yang banyak menasihati kita untuk terjaganya kesehatan rohani kita. Antara lain misalnya yang mana dituliskan di dalam At-Tibyan atau di kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, penulis menasihatkan kepada kita kiat untuk menjaga hati adalah, yang pertama adalah membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Kemudian yang kedua adalah rajin
mengosongkan perut. Mengosongkan perut gimana maksudnya? Rajin puasa, baik puasa fardu maupun puasa sunnah. Kemudian yang ketiga adalah gemar melakukan qiyamul lail atau sholat malam. Ini selain menjadi amalan sunnah yang utama, merupakan kebiasaan para generasi salaf, yaitu menggemarkan sholat malam. Kemudian kiat menjaga hati atau menjaga kesehatan rohani kita adalah yang keempat adalah merendahkan diri di hadapan Allah SWT dengan berdoa, berzikir di sepertiga malam atau di waktu-waktu sahur. Oleh karena itu disunahkan untuk kita memperbanyak istighfar di waktu sahur atau sepertiga malam. Kemudian yang kelima adalah kiat menjaga kesehatan hati adalah bergaul dengan orang-orang yang soleh. Artinya kita memilih teman yang baik untuk pergaulan kita, dan kita tetap bergaul di dalam masyarakat dengan penuh kesabaran dengan keadaannya. Apabila ada gangguan-gangguan di masyarakat, bukan berarti kita eksklusif, namun kita bersabar. Dan orang yang bergaul di dalam masyarakatnya dengan bersabar itu lebih baik daripada yang tidak bergaul dan tidak bersabar pula. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya diri pribadi dan juga bagi saudara-saudariku yang ada hubungan rahim terutama, dan syukur bermanfaat bagi yang lain. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.